Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek eksploratory data analis kami, yaitu tentang studi kasus COVID-19. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari studi kasus COVID-19. Nah, COVID-19 menjadi krisis kesehatan global sejak akhir tahun 2019. Exploratory data analis sangat penting dalam memahami penyebaran pandemi. Kemudian, visualisasi dan statistik deskriptif membantu melihat pola dan tren. Nah, data dari Johns Hopkins University digunakan karena data ini mencakup informasi harian mengenai jumlah kasus terkonfirmasi, kematian, dan pasien yang sembuh di berbagai negara. Nah, proyek ini kami buat bertujuan untuk memberikan insight awal untuk kebijakan berbasis data. Nah, tujuan proyek ini kami buat adalah untuk memahami penyebaran COVID-19 secara global dan juga menyediakan insight deskriptif bagi pengambil kebijakan dan masyarakat. Nah, dalam proyek ini dataset yang kami gunakan ada 3, yaitu confirm underscore global.gcv, lalu yang kedua yaitu dit underscore global.gcv, lalu yang ketiga yaitu recovery underscore global.gcv. Nah, sumber data ini berasal dari Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering, yang merupakan salah satu sumber data COVID-19 global yang paling banyak digunakan. Kemudian akan dijelaskan oleh Azhara Safi Fitri. Nah, berikut adalah contoh data COVID-19 yang digunakan dalam analisis ini. Mencakup total kasus, kematian, dan matriks per polusi di berbagai negara. Nah, next slide. Nah, lalu di sini ada struktur dataset yang menunjukkan 225 entry dengan 10 kolom, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Terdapat kolom yang berpotensi redundan seperti order names dan ISO yang tumpang tindih dengan country. Hal ini menjadi pertimbangan untuk penyederhanaan data. Selanjutnya saya akan masuk ke analisis kebutuhan data. Nah, integritas dataset diperiksa melalui analisis kelengkapan data dengan hasil sebagai berikut. Penjelasannya, data lengkap yaitu 7 dari 8 kolom, kecuali order name memiliki 100% data terisi, yaitu 225 per 225 entry valid. Lalu ada minor gap, yaitu kolom order names memiliki satu data kosong 224 per 225 yang dapat diabaikan secara statistik. Lalu yang ketiga ada kualitas baik. Nah, ini tidak ada missing apapun, missing value pun tidak ada pada kolom kunci. Yaitu ada total cash, total date, present text. Lalu ada analisis statistik deskriptif. Nah, ini sebagai dasar analisis kuantitatif, berikut disajikan statistik deskriptif utama dari dataset COVID-19 global. Output ini mengungkap karakteristik distribusi variabel kunci, meliputi populasi, total kasus, dan presentasi kematian. Nah, penjelasannya itu total cash rata-ratanya itu 2.184.781 per negara. Lalu ada total death, yaitu rata-rata kematian 27,448 negara. Lalu ada death present text, nah yang ini rata-ratanya 1,44%, yaitu standar deviasinya 1,74%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi Kumaladina. Selanjutnya analisis korelasi. Bisa dilihat pada gambar di layar, itu merupakan visualisasi heatmap dari matriks korelasi antar variabel numerik dalam dataset COVID-19 global. Dari visualisasi ini terlihat bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara total case dan total deaths dengan nilai korelasi sebesar 0,92.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kasus terkonfirmasi di suatu negara, semakin tinggi pula jumlah kematian yang terjadi. Sebuah hubungan yang logis dalam konteks pandemi. Sebaliknya, korelasi antara total case dengan death percentage hanya sebesar min 0,033 menandakan bahwa tingkat kematian relatif tidak berkorelasi kuat dengan banyaknya kasus. Ini bisa disebabkan oleh variasi sistem kesehatan, kebijakan penanganan, serta kapasitas pelaporan antar negara. Beberapa korelasi positif lain terlihat antara total deaths dan population 0,43 serta antara total case dan population 0,43 yang menunjukkan bahwa negara dengan populasi besar cenderung memiliki beban kasus yang lebih tinggi. Sementara itu, korelasi negatif paling mencolok adalah antara TC1 mPOP atau kasus per 1 juta populasi dan death percentage sebesar min 0,35, mengindikasi bahwa negara dengan tingkat kasus tertinggi per juta justru tidak selalu memiliki tingkat kematian tinggi. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami ketertarikan antar variabel dan dalam mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi beban pandemi di suatu wilayah. Next. Selanjutnya, analisis visual. Analisis perbandingan antara negara mengungkapkan disparitas ekstrim pada metrik kunci. Nah, bisa dilihat pada diagramnya. Next. Di sini juga bisa dilihat pada top 5 country per year, total case, total death. Next. Dan top 5 countries per year itu TC1 mPOP country dan TD1 mPOP. Nah, gambar-gambar visualisasi pada bagian ini menampilkan perbandingan jumlah kasus COVID-19 antar negara serta tren waktu penyebarannya secara global. Grafik batang horizontal memperlihatkan bahwa hanya beberapa negara yang mencatatkan jumlah kasus dan kematian yang sangat tinggi seperti Amerika Serikat, India, dan Brazil. Negara-negara ini secara signifikan menyumbang porsi besar dari total kasus global. Visualisasi ini menunjukkan adanya ketimpangan penyebaran yang sangat ekstrim di mana sebagian besar negara lain memiliki jumlah kasus yang jauh lebih rendah. Fenomena ini mengindikasi bahwa pandemi tidak berdampak secara merata dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti populasi, mobilitas internasional, dan efektivitas respon awal terhadap wabah. Selain itu, terdapat grafik time series yang menggambarkan akumulasi kasus harian dari waktu ke waktu. Grafik ini memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan eksponensial pada fase awal pandemi kemudian perlahan melandai setelah adanya intervensi kesehatan publik seperti pembatasan sosial, penerapan masker, dan vaksinasi massal. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi periode lonjakan kasus di berbagai negara serta mengamati waktu ketika penyebaran mulai terkendali. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kesiapan sistem kesehatan di masing-masing wilayah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah dia presentasi dari kami kelompok 4 tentang studi kasus COVID-19. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.